Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Langit Bukit Menoreh Official. Di kesempatan kali ini, akan melanjutkan cerita di video sebelumnya, sebuah cerita karya Ebes, yang berjudul, Babat Negeri Leluhur, episode yang ke-118. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kau ini benar-benar menjengkelkan. Sekarang panggil Jagabaya wilayah sini. Kirim orang-orang itu ke penjara, hardik Nyi Tepasan dengan amarah yang meluap-luap. Dia benar-benar kesal dengan para pengawal pribadinya itu. Para pengawal pribadi Nyi Tepasan segera mengikat mereka dengan tali pada pohon mangga yang ada di sudut halaman belakang penginapan. Saat Panji Watu Gunung dan Dewi Srimpi hendak beranjak dari tempat itu, Nyi Tepasan memanggil mereka. "Tunggu pendekar, aku belum membalas budi baik kalian. Jangan pergi dulu," tahan Nyi Tepasan sambil tersenyum tipis. "Kami tidak minta balasan apapun Nyi. Kami sekedar menolong seperti Nyi Tepasan memberi tumpangan untuk kami pagi tadi," jawab Dewi Srimpi sambil tersenyum simpul. Panji Watu Gunung dan Dewi Srimpi lantas berlalu menuju ke kamar tidur mereka. Usai membereskan semuanya, mereka berjalan keluar kamar tidur. "Kalian mau kemana pendekar? Ini masih gelap. Kalau ingin meneruskan perjalanan, tunggulah matahari terbit," ujar Nyi Tepasan yang masih berdiri di depan kamar tidur Panji Watu Gunung dan Dewi Srimpi. 4 orang pengawal pribadi Nyi Tepasan pun ikut berdiri di sana. "Kami sudah cukup lama berada di sini Nyi, tidak baik meninggalkan rumah terlalu lama. Kami harus kembali sekarang," jawab Dewi Srimpi yang dibalas anggukan kepala Panji Watu Gunung. "Suatu saat kami akan kembali kemari Nyi. Jika Nyi Tepasan merasa berhutang budi pada kami, bayarlah saat itu," ujar Panji Watu Gunung sambil tersenyum manis. Raja Panjalu itu segera merapal mantra ajian halimunnya. Dewi Srimpi segera memeluk tubuh sang suami. Sinar biru muda melingkupi seluruh tubuh Panji Watu Gunung dan Dewi Srimpi. Dan, zert, Panji Watu Gunung dan Dewi Srimpi menghilang dari pandangan Nyi Tepasan dan para pengawal pribadinya. Mereka melongo tak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Suatu saat nanti akan ku balas kebaikan kalian pendekar. Ayo kita pergi dari tempat ini." Nyi Tepasan melangkah menuju ke kamar tidurnya diikuti oleh para pengawal pribadinya. Ayam jantan berkokok lantang bersahutan pertanda bahwa pagi telah tiba di Istana Daha. Suasana mendung menyelimuti seluruh kawasan ibu kota kerajaan Panjalu menciptakan suasana dingin yang menusuk tulang. Panji Watu Gunung dan Dewi Srimpi yang baru saja sampai langsung melangkah masuk ke dalam Istana Daha. Kebetulan Ayu Galuh yang bangun pagi melihat kedatangan mereka berdua. "Dari mana saja kau Kang Mas Prabu?" Seisi Istana Daha bingung karena kau menghilang tiba-tiba, tanya Ayu Galuh pada Panji Watu Gunung. "Aku hanya jalan-jalan sejenak dengan Dinda Srimpi, untuk melepaskan diri sejenak dari pikiran. Lagi pula aku juga sudah meninggalkan pesan. Memang ada apa Dinda Galuh?" Panji Watu Gunung segera menatap permaisuri keduanya itu. "Aku dengar Bibi Dewi Kilisuci akan datang ke istana ini. Entah hari ini atau besok, aku belum jelas mendengar beritanya. Aku tidak tahu apa yang sedang diinginkan bibiku itu. Tapi pasti ada sesuatu yang penting," ucap Ayu Galuh sambil menatap langit barat Istana Daha. Ada sedikit pikiran yang mengganjal di benak Ayu Galuh. Kita hadapi saja Dinda Galuh. Kalau memang ada yang perlu dibicarakan, kita bisa bicarakan dengan baik-baik dengan Bibi Kilisuci," ujar Panji Watu Gunung usai menghela nafas panjang. "Semoga saja begitu Kang Mas Prabu. Oh iya,
Nanti siang ada beberapa pimpinan daerah dan beberapa punggawa Kayuwarajan Kadiri yang ingin bertemu dengan Kang Mas Prabu. Sebaiknya Kang Mas Prabu Jayengrana segera bersiap untuk menemui mereka, ujar Ayu Galuh segera. Sebagai permaisuri, tugas utamanya adalah untuk memberikan pengetahuan tentang laporan yang berhubungan dengan rumah tangga istana. Baiklah Dinda Galuh, aku mengerti. Dinda Srimpi, sebaiknya kau kembali ke tempatmu sekarang. Ada yang perlu aku bicarakan dengan Dinda Galuh, ucap Panji Watugunung sambil menoleh ke arah selir ketiganya yang sedari tadi hanya diam saja. Saya mengerti Den Mas Prabu, saya mohon diri dulu, ujar Dewi Srimpi sambil menghormat pada Panji Watugunung dan Ayu Galuh. Perempuan cantik itu segera berlalu menuju ke tempat tinggalnya. Usai Dewi Srimpi berlalu, Ayu Galuh segera mencolek pinggang suaminya. Kemarin Kang Mas Prabu kemana? Main pergi seenaknya saja, gerutu Ayu Galuh dengan nada kesal. Putri Prabu Samarawijaya itu cemberut wajahnya. Kan Kang Mas sudah tinggalkan pesan di atas ranjang, Dinda Galuh. Masak masih tanya lagi, Panji Watugunung menggaruk kepalanya. Pasti ada sesuatu yang tidak beres ini, batin Panji Watugunung. Apa Kang Mas Prabu lupa, kalau semalam adalah giliran waktu bersamaku? Ayu Galuh bersungut-sungut sambil memunggungi Panji Watugunung. Perempuan cantik beranak satu memainkan ujung selendangnya. Panji Watugunung segera menepuk jidatnya sendiri. Aduh maaf Dinda Galuh, aku lupa. Waktunya bisa digeser hari ini bukan? Panji Watugunung segera menarik tangan permaisuri keduanya itu untuk menatap wajah cantiknya. Mana bisa Kang Mas, semua sudah diatur oleh Kang Bok Anggarawati. Kalau sampai melanggar aturannya, bisa-bisa waktu giliranku bersama Kang Mas Prabu pekan depan akan dihilangkan, ujar Ayu Galuh dengan cemberut. Panji Watugunung yang tidak tahu aturan waktu para istrinya langsung menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Tiba-tiba sebuah pemikiran melintas di kepala Raja Panjalu itu. Kalau begitu, sekarang saja Dinda, senyum nakal tersungging di bibir Panji Watugunung. Tapi Kang Mas Prabu, sebentar lagi kau harus menerima kedatangan para adipati di bangsal Paseban Agung. Nanti kau bisa terlambat, ujar Ayu Galuh mencoba mengingatkan. Urusan itu nanti kita tangani bersama-sama, yang penting sekarang istriku yang cantik ini hilang perasaan marahnya, ujar Panji Watugunung yang segera membopong tubuh Ayu Galuh ke dalam kamar pribadinya. Meski awalnya sedikit keberatan, Ayu Galuh akhirnya tersenyum simpul juga. Mereka menyelesaikannya pagi hari itu, di Balai Paseban Agung, para adipati dari kadipaten sekitar kota Raja Daha telah berkumpul. Mapatih Jayakerti, dua senopati negeri Panjalu yaitu Senopati Warigalit dan Tunggul Arga, Tumenggung Adiguna dan Tumenggung Ludaka juga sudah hadir di sana. Matahari sudah lewat sepenggal naik, namun Sang Maharaja Panjalu masih belum juga hadir. Semuanya menunggu kedatangan Prabu Jayengrana, Yang Mulia Maharaja Panjalu, Jayengrana Wijaya Sabta Prabu memasuki Balai Paseban Agung, teriak seorang-seorang punggawa istana yang berpangkat Rakrian Mantri dengan lantang. Sembah bakti kami kepada Gusti Prabu Jayengrana. Seluruh pembesar istana Daha dan para adipati segera berjongkok dan menyembah pada Panji Watugunung yang hadir bersama Ayu Galuh dan Dewi Anggarawati. Usai Maharaja Jayengrana duduk di singgasana Panjalu, para punggawa istana Daha dan para adipati segera duduk bersila berjajar rapi di samping kiri dan kanan Sang Maharaja Panjalu. Pagi menjelang siang itu, semua Nayaka Praja melaporkan semua kegiatan dan berjalannya roda pemerintahan Kerajaan Panjalu. Paman Mapatih Jayakerti, bagaimana dengan persiapan para prajurit kita yang akan bergerak menuju ke Kadipaten Kembang Kuning? Tanya Panji Watugunung seraya menatap wajah sepuh Mapatih Jayakerti. Mohon ampun Gusti Prabu, pasukan kita sudah tertata rapi di Kesatrian Kadri. Tinggal menunggu perintah dari Gusti Prabu Jayengrana untuk bergerak, ujar Mapatih Jayakerti sembari menghormat pada Panji Watugunung. Jawaban itu seketika menimbulkan kehebohan di kalangan para adipati dan Nayaka Praja lainnya karena mereka belum mengetahui bahwa Kembang Kuning berencana untuk memberontak. Mohon ampun bila hamba lancang, Nak Mas Prabu Jayengrana.
Ada apa dengan Kembang Kuning? Mengapa kita perlu mengirimkan pasukan ke sana? Tanya Adipati Sepuh Seloageng, Tejo Sumirat yang juga merupakan mertua Panji Watugunung. Begini Romo Adipati, Kembang Kuning berencana untuk memberontak terhadap kerajaan Panjalu. Telik Sandi kita telah melaporkan bahwa mereka melatih pasukan dalam jumlah besar sebagai persiapan untuk makar. Aku juga sudah tahu bahwa peristiwa Pangeran Banjarsari akan berbuntut panjang. Karena itu aku bertanya kepada kalian semua, apakah kalian masih menjadi kesatuan dengan Daha atau ingin membantu Kembang Kuning? Panji Watugunung mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Para adipati di sekitar wilayah kota Raja Daha seperti Anjuk Ladang, Lasem, Matahun, Bojonegoro, Karang Anom, Tanggulangin, Wengker dan Seloageng segera berlutut dan menyembah pada Panji Watugunung. Kami selalu setia kepada Gusti Prabu Jayangrana, ucap para adipati bersamaan. Aku hargai kejujuran dan kesetiaan kalian padaku. Kalian pantas menjadi suri tauladan bagi segenap rakyat kerajaan Panjalu, ujar Panji Watugunung sambil tersenyum. Panji Watugunung segera menoleh ke arah Mapatih Jayakerti. Untuk sementara, roda pemerintahan kerajaan Panjalu akan dijalankan olehmu Paman Jayakerti. Aku sendiri yang akan memimpin pasukan Panjalu untuk menertibkan hukum di Kembang Kuning, titah Sang Maharaja Panjalu dengan tegas. Kakang Senopati Warigalit, imbuh Panji Watugunung segera. Warigalit segera berjongkok dan menyembah pada Panji Watugunung. Sendiko dawuh Gusti Prabu Jayangrana, ucap Senopati Warigalit dengan penuh hormat. Panji Watugunung segera berdiri dari tempat duduknya dan berkata, persiapkan pasukan Panjalu segera. 2 hari lagi, kita berangkat ke Kembang Kuning. Senopati Warigalit dengan cepat menangkupkan kedua telapak tangan di dada lalu mendorong kedua telapak tangan di depan wajah. Begitulah cara menyembah pada seorang raja. Usai perintah diberikan pada seluruh punggawa maka Pisowanan Agung segera dibubarkan. Semua orang bergegas menuju ke tempat masing-masing di mana tugas dan wewenang mereka menanti. Hanya nampak seorang punggawa istana Daha yang terlihat tengah memikirkan sesuatu hal. Pria sepuh itu nampak mengelus kumis dan jenggotnya yang bercampur uban. Karena tak memandang jalan yang dilalui usai keluar dari Balai Paseban Agung, kakek tua itu menabrak seorang prajurit penjaga gerbang istana Daha. Bruk, si lelaki tua yang tak lain adalah Empu Rikma Jenar, Rakrian Mahamantri Kanuruhan, jatuh terjengkang. Aduh, rintih orang tua itu sambil memegang pantatnya yang sakit. Walah Gusti Mahamantri, kok bisa jatuh ya? Tanya si prajurit penjaga gerbang berbadan gempal yang ditabrak oleh Empu Rikma Jenar. Dia segera menaruh tameng dan tombaknya ke bawah gapura lalu menolong Mahamantri Empu Rikma Jenar segera. Kau ini, badan besar malah di tengah jalan, menghalangi jalan orang, tahu? Gerutu Empu Rikma Jenar sambil berdiri dari tempat jatuhnya. Pria sepuh itu menepuk-nepuk jaritnya yang kotor terkena tanah. Si prajurit penjaga gerbang hanya diam saja tak menjawab omongan Empu Rikma Jenar. Sebab kalau sampai menjawab bakal panjang urusannya. Karena bagaimanapun seorang prajurit penjaga gerbang akan tetap kalah dari seorang Rakrian Mahamantri Kanuruhan. Empu Rikma Jenar segera berdiri tegak sambil menunjuk ke arah si prajurit penjaga gerbang itu. Lain kali, kalau berjaga jangan di tengah jalan, untung hanya aku yang jatuh jadi kau selamat. Coba kalau punggawa yang lain, sudah dihukum kau, apa kau mengerti? Ucap Empu Rikma Jenar yang tetap menyalahkan si prajurit penjaga gerbang istana. Hamba mengerti Gusti Mahamantri, ujar si prajurit penjaga gerbang istana Daha itu dengan patuh. Sambil bersungut-sungut, Mahamantri Empu Rikma Jenar meninggalkan pintu gerbang istana menuju ke kediamannya di sisi timur istana Daha. Si prajurit penjaga gerbang istana hanya mengelus dada sambil geleng-geleng kepala melihat kelakuan pejabat tinggi itu. Empu Rikma Jenar segera mendudukkan diri di kursi kayu di serambi kediamannya. Lelaki sepuh itu tampak terus memikirkan sesuatu yang mengganjal pikirannya. Tiba-tiba dia ingin menulis surat untuk keponakannya di Pakuwon Campaka di Kadipaten Lasem.
Segera lelaki bertubuh gempal itu memanggil pengalasan atau abdi pribadinya. "Jong Bajong, kemari kau," ucap Empu Rikma Jenar sedikit keras. "Sendiko dawuh Gusti Mahamantri, ada tugas untuk hamba?" ujar Bajong. Lelaki bertubuh gemuk pendek itu segera mendekat kepada Empu Rikma Jenar. "Ambilkan aku daun lontar dan tinta tulis. Jangan lupa pena bulunya," perintah Empu Rikma Jenar dengan cepat. Mendengar perintah dari junjungannya, pengalasan Bajong segera bergegas menuju ke belakang. Tak perlu waktu lama, Bajong sudah kembali dan membawa apa yang diminta oleh Empu Rikma Jenar. Perlahan Empu Rikma Jenar menarik kursi kayunya ke dekat meja yang ada di sana. Lalu kakek tua itu mulai menulis surat kepada keponakannya di Pakuwon Campaka. Usai menulis, Empu Rikma Jenar memasukkan daun lontar ke dalam kantong kain berwarna hitam. Lalu menyerahkan kantong kain itu pada Bajong. "Dengar Jong, antar surat ini kepada aku Campaka. Jangan sampai orang lain tahu mengenai surat ini ataupun isi surat ini selain Martayuda, aku Campaka. Berangkatlah sekarang dan ini untuk beg perjalananmu," perintah Empu Rikma Jenar seraya melemparkan sekantong sedang kain hitam. Bajong segera menangkap kantong kain hitam itu. Buru-buru dia membuka kantong untuk melihat isinya. Begitu melihat puluhan kepeng perak di dalam kantong kain hitam itu, mata Bajong langsung melebar. Belum pernah dia melihat uang sebanyak itu. Segera Bajong menghormat pada Mahamantri Empu Rikma Jenar lalu bergegas menuju ke kandang kuda. Ditemani Sampung dan Gombang, Bajong memacu kudanya menuju ke arah Kadipaten Lasem. Berbekal beberapa pasang pakaian dan duit beberapa puluh kepeng perak, Bajong dan kedua temannya terus menggebrak kudanya. Usai melewati Pakuwon Watugaluh, mereka menyeberangi Sungai Brantas dengan menumpang perahu dari dermaga Wanua Kelakah. Mereka menggebrak kudanya ke utara. Di utara Istana Daha, Demung Gumbrek tampak sibuk mengarahkan para prajurit perbekalan. Ya, semenjak Panji Watugunung dinobatkan sebagai penguasa Panjalu, Gumbrek memang ikut pindah bertugas di Daha atas permintaan Panji Watugunung. Sementara rumah dan keluarganya ada di Kadiri, dia tidak mau memindahkan Juminten, Besur dan Wirama ke Daha karena keluarganya terlanjur kerasan di Kadiri. Untungnya jarak Daha dan Kadiri hanya dipisahkan oleh 4 wanua, jadi Gumbrek bisa bolak-balik pulang ke Kadiri dengan cepat. "Leng, coba kau hitung berapa banyak tumpukan padi di pedati yang itu. Bila sudah selesai, kamu jumlahkan semuanya ya," perintah Demung Gumbrek pada Weleng bawahannya sambil menunjuk sebuah pedati besar yang ditarik oleh 2 ekor sapi besar. Weleng segera menjalankan tugas dengan teliti. Pria bertubuh gempal itu nampak serius menghitung ikatan demi ikatan padi dibantu oleh Widarba. Sementara Weleng dan Widarba asyik menghitung, lain halnya dengan Gubarja yang memanggul untayan jagung kering ke dalam sebuah pedati lainnya. Dibantu 30 prajurit dan pengangkut, mereka terus mengebut persiapan perbekalan yang hendak dipakai untuk perjalanan ke Kembang Kuning. "Bagaimana Brek, sudah beres tugasmu?" tanya Senopati Warigalit yang tiba-tiba muncul mengagetkan Demung Gumbrek yang baru saja mendudukkan pantatnya di kursi kayu. "Setan alas jabang bayi amit-amit, Gusti Senopati ini gemar sekali yang membuat aku kaget." "Kalau jantungku copot bagaimana?" protes Gumbrek sambil mengelus dadanya. "Ya dipasang lagi Brek, gampang kan?" celetuk Tumenggung Ludaka yang muncul di belakang sang Senopati. "Sontoloyo, memang kau pikir jantungku ini gagang pedang bisa dicopot dan dipasang lagi sesuka hati? Dasar teman tak bermoral," omel Gumbrek panjang kali lebar. Suami Juminten ini menggerutu tidak ada habisnya sambil mondar-mandir di depan Senopati Warigalit dan Tumenggung Ludaka. "Sudah belum ngomelmu Brek?" tanya Warigalit sambil mengusap kumis tipisnya. Tanpa sadar Demung Gumbrek sedikit membentak saat menjawab pertanyaan Senopati Warigalit. "Tentu saja belum, enak saja bikin kaget aku sembarang. Untung saja aku baik-baik saja. Coba kalau aku tiba-tiba jatuh sakit dan..." "Brek, beraninya kau," bentak Tumenggung Ludaka yang membuat Gumbrek seketika tersadar dari ulahnya.
Wajah demung perbekalan itu mendadak pucat saat berbalik ke arah Senopati Warigalit yang menatap tajam ke arahnya. Gusti Senopati, maafkan sikap saya ya Gusti, anu tidak sengaja kok. Mohon ampun saya, ujar Gumbrek dengan raut muka memelas. Dia benar-benar ketakutan. Jika Panji Watu Gunung masih bisa diajak bercanda, lain halnya dengan Warigalit yang terkenal disiplin dan keras. Makanya kerja yang benar Brek, jangan melamun saja. Kalau sampai nanti sore tidak beres pekerjaanmu, akan kulaporkan pada Dimas Prabu Jayangrana bahwa kau yang menghambat rencana beliau ke Kembang Kuning. Mau kau seperti itu? Ancam Senopati Warigalit sambil mendelik ke arah Gumbrek. Yah gitu saja marah. Jangan marah dong Gusti Senopati. Saya minta maaf, ujar Gumbrek tergagap karena ketakutan setengah mati. Kalau sampai sore aku kesini ini semua masih belum beres juga, Senopati Warigalit menarik jari telunjuknya seakan memotong lehernya. Senopati andalan Kadiri itu segera berlalu meninggalkan tempat itu. Demung Gumbrek bergidik nyeri sampai berkeringat dingin. Masih untung dia tidak mengompol di celananya tadi. Sementara itu Tumenggung Ludaka yang melihat roman muka Gumbrek yang ketakutan, sekuat tenaga menahan diri untuk tidak tertawa saat Senopati Warigalit di situ. Begitu pemimpin tertinggi prajurit Panjalu itu pergi, tawa Tumenggung Ludaka langsung pecah seketika. Huahahahaha, kampret kau lu. Lihat teman sengsara malah tertawa terbahak-bahak seperti orang gila, gerutu Gumbrek yang kesal melihat Ludaka justru tertawa melihat dia ketakutan. Makanya kalau ngomel-ngomel, lihat yang di dekatmu itu siapa Brek? Kau tahu sendiri Gusti Senopati Warigalit seperti apa masih juga ngomel panjang lebar. Kalau kena marah begitu, kau sendiri yang repot bukan? Tutur Tumenggung Ludaka yang masih cekikikan karena Gumbrek kena marah. Lah salahnya juga mengagetkan Kulu, kau tahu sendiri aku orangnya seperti apa? Coba kalau datangnya baik-baik pasti aku tidak ngomel, jawab demung Gumbrek yang masih tak mau kalah. Memangnya kau siapa minta Gusti Senopati bersikap hormat kepadamu? Gusti Prabu Jayangrana, atau kau Gusti Mapatih Jayakerti? Ingat Brek, kita itu hanya bawahan. Ada tata krama yang harus kita lakukan untuk menghormati para atasan kita. Di sini kita itu abdi negara yang harus patuh pada raja dan punggawa istana di atas kita, Tumenggung Ludaka menasehati demung Gumbrek panjang lebar. Dia sebetulnya sayang pada kawan karibnya ini sejak masih menjadi anggota pasukan Garuda Panjalu di bawah pimpinan Panji Watu Gunung. Hanya saja kadang kelakuan konyol Gumbrek yang membuatnya gerah. Iya aku mengerti lu, kau kok malah ceramah seperti Dang Hyang Darmadiaksa Ringkasaiwan lu. Apa tidak pegal bibirmu ngomong terus, ujar demung Gumbrek pada Tumenggung Ludaka yang duduk tak jauh dari tempat duduknya. Mendengar ucapan itu, Tumenggung Ludaka kesal, dia berdiri dari tempat duduknya dan hendak melangkah pergi. Kau mau kemana lu? Di sini saja menemaniku, ucap demung Gumbrek segera. Mau melapor pada Gusti Senopati Warigalit bahwa kerjamu malas-malasan. Biar Gusti Senopati memberimu hukuman, jawab Tumenggung Ludaka sekenanya sambil berlalu menuju lorong yang menghubungkan antara pergudangan dan kesatrian. Yah, jangan lu, tega kau sama teman, Ludaka temanku. Lu, teriak Gumbrek namun tak digubris dengan Tumenggung Ludaka. Gumbrek pasrah saja akhirnya. Seorang perempuan paruh baya berpakaian pertapa berjalan menuju ke arah istana Dahanapura. Meski sudah berumur, namun aura keagungan dan gurat kecantikan masih tersisa jelas di wajah perempuan itu. Pakaian putih-putih tanpa hiasan yang menandakan bahwa dia adalah seorang pertapa berkibar di tiup angin semilir sore itu. Dia adalah Dewi Sangramawijaya, putri sulung Prabu Airlangga dengan permaisurinya Dewi Laksmi yang juga merupakan kakak kandung Prabu Samarawijaya. Seharusnya dulu dialah yang menjadi Ratu Kahuripan karena sempat menjadi putri mahkota kerajaan Medang, namun dia memilih untuk melepaskan diri dari segala kehidupan duniawi dan memilih untuk menjadi pertapa di Gunung Pucangan.
Awal mulanya Sang Gramawijaya berharap bahwa keputusannya akan mampu menenangkan gejolak di kalangan bangsawan dan punggawa Medang, namun justru keputusannya untuk melepaskan diri dari segala urusan duniawi malah menyebabkan terpecahnya Medang menjadi dua kerajaan, yaitu Panjalu dan Jenggala yang terus bermusuhan hingga saat ini. Saat kedua saudaranya telah mangkat, Sang Gramawijaya atau yang lebih dikenal dengan sebutan Dewi Kilisuci memutuskan untuk mendamaikan kedua kerajaan tersebut agar di kemudian hari tidak terjadi perang saudara yang menyebabkan pertumpahan darah di kalangan masyarakat. Dari lereng Gunung Pucangan, Dewi Kilisuci ditemani oleh dua cantriknya yang setia yang bernama Utapaksi dan Ganapasu. Setelah hampir 2 pekan berjalan kaki dari Gunung Pucangan, akhirnya ketiga orang itu tiba di Istana Daha. 4 orang prajurit penjaga gerbang Istana Daha segera menghentikan langkah Dewi Kilisuci saat mereka tiba di depan gerbang istana. Dengan tombak menyilang sebagai tanda larangan masuk ke dalam istana. Berhenti, melihat dari cara berpakaian kalian, maka pasti kalian adalah pertapa. Ada maksud apa kalian kemari, hai pertapa wanita? Tanya seorang prajurit penjaga gerbang istana dengan sopan. Sudah menjadi tata krama umum bagi masyarakat Panjalu bahwa kaum Brahmana, Pandita, Pertapa, Biksu dan Biksuni mendapat perlakuan istimewa dari para kaum kasta ksatria. Dewi Kilisuci tersenyum tipis, aku ingin bertemu dengan Raja baru Panjalu. Katakan saja padanya bahwa aku Dewi Kilisuci ingin menemuinya, ujar Dewi Kilisuci dengan lembut namun berwibawa. Aku mengerti Dewi Kilisuci. Tunggulah sebentar di sini, saya akan menghadap Gusti Prabu Jayengrana untuk memberitahu kepada beliau tentang kedatangan Dewi, ucap sang prajurit penjaga gerbang Istana Daha. Dewi Kilisuci mengangguk mengerti. Lalu sang prajurit penjaga gerbang istana itu bergegas menuju ke dalam Istana Daha, menuju ruang pribadi raja. Panji Watugunung sedang bercakap-cakap dengan Mapatih Jayakerti dan Empu Gangga sang Nayaka Praja saat sang prajurit penjaga gerbang istana masuk ke sana. Usai menyembah pada Panji Watugunung, sang prajurit penjaga gerbang istana duduk bersila di lantai ruang pribadi raja. Katakan padaku, ada apa hingga kau masuk kemari tanpa aku panggil? Tanya Panji Watugunung dengan tegas dan berwibawa. Mohon ampun Gusti Prabu. Seorang pertapa wanita mengaku bernama Dewi Kilisuci ingin menghadap pada Gusti Prabu. Saat ini dia menunggu di gerbang Istana Daha, lapor sang prajurit penjaga gerbang segera. Panji Watugunung terhenyak mendengar laporan itu. Raja Panjalu itu segera berdiri dari tempat duduknya. Cepat antarkan Dewi Kilisuci kemari, perintah Panji Watugunung segera. Mapatih Jayakerti dan Empu Gangga sang Nayaka Praja saling berpandangan. Mereka juga tak menduga bahwa hari ini mereka akan bertemu dengan Putri Prabu Airlangga itu di sini. Tak berapa lama kemudian, Dewi Kilisuci datang bersama para cantriknya, Utapaksi dan Ganapasu ditemani oleh prajurit yang melapor tadi. Panji Watugunung segera berlutut di depan Dewi Kilisuci, begitu pula Mapatih Jayakerti dan Empu Gangga sang Nayaka Praja begitu Putri Prabu Airlangga itu memasuki ruang pribadi raja. Sembah sujud kami Kanjeng Bibi Dewi Kilisuci, Jayengrana menghaturkan hormat, ujar Panji Watugunung sembari menyembah pada Dewi Kilisuci. Bangunlah Dimas Jayengrana, seorang raja tidak patut berlutut di hadapan para kawulanya, ucap Dewi Kilisuci dengan lembut dan penuh kasih. Terima kasih atas petuah bijak dari Bibi Dewi. Mari silahkan duduk, ujar Panji Watugunung dengan penuh hormat. Dewi Kilisuci atau juga Sang Gramawijaya segera duduk di lantai ruang pribadi raja. Panji Watugunung pun mengikuti langkah sang Putri Prabu Airlangga dengan duduk bersila di sampingnya. Bagaimana kabarmu Bibi Dewi? Mohon maaf aku tidak menyambut kedatangan Bibi Dewi dengan selayaknya, tanya Panji Watugunung kemudian. Ah kau ini, kabarku baik-baik saja, Sang Hyang Wisnu selalu melindungi setiap langkah kakiku. Aku ini hanya pertapa biasa, tidak perlu kau sambut mewah layaknya seorang bangsawan, tutur Dewi Kilisuci dengan lembut namun berwibawa. Puja Dewa Wisnu, kalau boleh tahu, angin apa yang membawa Bibi Dewi hingga sampai di Dahanapura ini? Tanya Panji Watugunung segera. Dewi Kilisuci menghela nafas panjang sebelum berbicara.
Dimas Jayangrana, ada yang ingin aku minta darimu. Aku hanya meminta kau menarik pasukanmu dari ibu kota Jenggala, Dimas Jayangrana. Agar tiada lagi perang berkelanjutan antara Panjalu dan Jenggala. Untuk wilayah Jenggala yang sudah kau kuasai, itu aku tidak akan bicara. Itu hakmu dan pengorbananmu, ucap Dewi Kilisuci dengan lembut. Apakah ada jaminan dari Bibi Dewi bahwa mereka tidak akan mengganggu lagi Panjalu? Sebab selama yang aku tahu, mereka tidak pernah berhenti untuk mencoba menyerang Panjalu. Kami hanya mempertahankan diri Bibi Dewi. Panji Watugunung berbicara dengan tenang, tegas dan berwibawa. Aku tahu itu Dimas Jayangrana. Maka dari itu, untuk menciptakan suasana damai di tanah Jawa, aku harus mendatangimu lebih dulu. Bukan karena kau yang jahat, tapi justru karena kau di pihak yang benar, Dimas Jayangrana. Kalau kau bisa legowo melepaskan kota Kahuripan, maka aku akan mendatangi putra Adi Garasakan untuk membicarakan tentang hal ini. Dewi Kilisuci memandang wajah Panji Watugunung yang tenang. Kalau begitu, aku ikut kata Bibi Dewi, akan kutarik pasukanku dari kota Kahuripan. Demi menghormati Bibi Dewi Kilisuci, namun jika suatu saat Jenggala kembali membuat ulah, jangan salahkan Panjalu jika kami menggempur mereka sampai habis, tutur Panji Watugunung yang segera membuat Dewi Kilisuci tersenyum tipis. Kau memang putra Paman Gunung Sari, adikku benar-benar beruntung memiliki menantu sepertimu. Seorang keturunan Wangsa Isyana dengan kecakapan penalaran dan ilmu politik yang luar biasa. Jika Jawa Dwipa sudah tenang kembali, aku tidak akan pernah ikut campur dalam urusan dunia. Satu hal yang harus kamu tahu, Dimas Jayangrana, ini usahaku yang terakhir untuk mendamaikan kedua keturunan Ayahanda Prabu Airlangga. Aku mohon padamu untuk menahan diri dan jangan mudah terpancing dengan apapun bentuk ulah Jenggala. Tapi jika mereka menyerbu wilayah Daha, kau berhak untuk mempertahankan diri, ucap Dewi Kilisuci dengan tegas. Aku mengerti Bibi Dewi, segala petuahmu akan aku junjung tinggi sebagai kepanjangan tangan dari Gusti Prabu Airlangga, ujar Panji Watugunung sembari menghormat pada Dewi Kilisuci. Dasar mulut manis, pantas saja istrimu banyak, itu ternyata karena kau pintar merayu wanita ya. Hehehe, Dewi Kilisuci terkekeh kecil yang membuat wajah Panji Watugunung merona merah. Bibi Dewi ada-ada saja. Paman Mapatih Jayakerti, kau tidak ingin mengucapkan sesuatu pada Bibi Kilisuci. Panji Watugunung mencoba mengalihkan pembicaraan antara dia dan Dewi Kilisuci. Wah, rupanya Kakang Jayakerti masih sehat juga ya. Lama sekali kita tidak bertemu ya Kakang. Dewi Kilisuci mengalihkan perhatiannya pada Mapatih Jayakerti yang duduk tak jauh di depannya. Dulu mereka adalah kawan semasa masih Kahuripan. Segala restu dari Gusti Dewi Kilisuci adalah berkah bagi hamba. Dulu hamba mengira bahwa hamba tidak akan bersua lagi dengan Gusti Dewi selepas Gusti Dewi berangkat bertapa di Gunung Pucangan. Namun rupanya Sang Hyang Tunggal masih memberikan kesempatan kepada hamba untuk menghormat pada Gusti Dewi, ujar Mapatih Jayakerti sambil menghormat pada putri Prabu Airlangga itu. Ah, kau ini sama saja seperti Dimas Jayangrana, pintar sekali bermulut manis. Aku ini hanya pertapa biasa Kakang Jayakerti, bagiku kehidupan duniawi hanyalah semu. Lain kali jangan menyembah kepadaku, karena aku bukan dewa, tutur lembut Dewi Kilisuci atau juga Sang Ramawijaya Tunggadewi membuat Mapatih Jayakerti mengangguk mengerti. Saat mereka tengah asyik berbincang, dari arah samping muncul Diah Kirana dan Ayu Galuh yang menggendong Mapanji Jayawarsa. Dua kerabat istana Daha segera bersimpuh dan menyembah pada Dewi Kilisuci. Sembah bakti saya Kang Bok Sang Ramawijaya. Aku Diah Kirana menghaturkan hormat kepadamu, ucap Diah Kirana sang ibu suri Daha pada Dewi Kilisuci. Salam hormat saya, Bibi Dewi. Keponakanmu menghaturkan sembah bakti kepadamu, susul Ayu Galuh dengan nada suara penuh hormat. Sahabat pendengar setia Langit Bukit Menoreh ofisial yang berbahagia, sampai di sini dulu ceritanya.
Bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini, klik tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.